sabar itu adalah merupakan makom dari makomatiddin. Nah, ini perlu diketahui bahwa sering kita mendengar kata makom, kata hal atau ahwal. Itu dalam istilah agama, di kalangan tasawuf. Kalau disebut kata hal atau ahwal zamannya, itu adalah sifat yang belum mendarah daging dalam kehidupan. Ya, seperti misalkan nih sodakoh itu menjadi ahwal bagi kita. Maksudnya adalah kadang-kadang kita ini dermawan, kadang-kadang juga enggak. Jadi kedermawanan kita itu, sodakoh kita masih dipengaruhi oleh sesuatu, oleh rasa, seperti oleh suka atau tidak suka. Saya mau sodakoh kepada Fahri itu karena saya suka kepada Fahri. Kalau saya benci pada Fahri, enggak ada sodakoh sama Fahri. Nah, ini namanya sifat seperti ini disebut hal atau ahwal, ya, bukan makom ini. Nah, sekarang yang makom itu apa? Makom itu, ya, jadi sifat baik kita yang tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Jadi sifat itu sudah mendarah daging. Nah, ini namanya makom. Nah, jadi sabar itu adalah merupakan makom dari makomatiddin. Bagaimana Nabi kita Muhammad SAW misalnya, ya, beliau ini kedermawanan beliau, senangnya beliau sama orang itu nggak dipengaruhi oleh sebab tadi, ya, oleh rasa suka atau tidak suka. Wong Nabi itu nggak ada tidak sukanya sama orang, sehingga siapapun orangnya yang minta tolong sama Nabi, ya, Nabi pasti menolong. Nggak pakai apa namanya agamanya apa. Kan lucu juga memang sebenarnya, ya, kalau umpamanya saya mau menolong, kita mau menolong Bari, ini agama kamu apa? Nah, menolong itu ya nggak begitu, ya. Bagaimana Nabi Abu Jahal dulu itu pernah membuat lubang tujuannya, lalu ditutup atasnya ini rapi gitu. Tujuannya dia bikin Nabi terperosok ke dalamnya, ya, dibakar. Maka ketika Nabi lewat, dipanggil oleh Abu Jahal. Ya, Nabi namanya dipanggil, siapapun yang manggil, beliau datangi. Begitu sudah dekat, tinggal satu langkah lagi masuk ke dalam lubang itu, Jibril berbisik, "Stop," katanya Muhammad, "jangan diteruskan langkahmu. Ya, di depan itu ada lubang yang sudah digali oleh Abu Jahal, dan dia tidak punya keperluan apa-apa, hanya satu, ingin bikin kamu terperosok ke dalamnya, itu aja." Karena itu Nabi Muhammad SAW berhenti. "Ada apa?" katanya Abu Jahal. Kata Abu Jahal, "Majulah," katanya, ya, barang selangkah dua langkah lagi. "Ya sudahlah, cukup. Ya, saya di sini juga mendengar," kata Rasulullah. Coba lihat, ya, Rasulullah itu tahu kalau di situ itu ada apa namanya lubang, walaupun ditutup dengan rapi. Tapi Nabi Muhammad tetap menutupi aibnya, keburukannya Abu Jahal. Ya, mungkin kalau kita kan Fahri, ya, udah tahu begitu. Emang gua nggak tahu apa di depan ada apa, kan gitu Fahri, ya. Iya, Rasulullah enggak. Ya, tetap aja ditutup itu aib si Abu Jahal ini. Padahal kan manusia kurang ajar banget itu Abu Jahal. Tapi tetap Nabi tutupin tuh. Luar biasanya memang akhlak Nabi kayak begitu. Nah, akhirnya kata Abu Jahal, "Ya udah, biar apa lebih jelas lagi, majulah barang selangkah lagi," aja katanya. "Ya sudah, kalau gitu berarti kamu memang nggak ada keperluan apa-apa sama saya. Sudah, saya pulang kalau nggak ada apa-apa." Akhirnya Nabi Muhammad berbalik. Nah, sekarang orang yang mau mencelakakan seorang, dan itu tinggal sedikit lagi, tiba-tiba menjauh lagi, ya, apa pengaruhnya pada orang tersebut? Ya, khawatir gitu kan kalau nanti nggak terlaksana maksud dia, tujuan dia atau keinginan dia. Makanya buru-buru dikejar Nabi Muhammad oleh Abu Jahal. Dan dia lupa akhirnya kalau di depan dia itu ada ini yang bikin hanya ada ungkapan, ya, siapa yang menggali lubang dia akan terperosok ke dalamnya. Akhirnya dia terperosok ke situ. Begitu sudah terperosok, kemudian dia memanggil-manggil Nabi Muhammad, minta tolong. Muhammad, tolong, katanya, tolongin saya.
Ya, memang Rasulullah itu luar biasa ya. Ini orang ini, Abu Jahal ini adalah orang yang mau mencelakakan Nabi, dan Nabi tahu itu. Tapi di saat yang sama, Abu Jahal juga adalah orang yang butuh pertolongan Nabi. Itu tuh. Ya, jadi di satu sisi dia sebagai orang yang jahat, yang mau mencelakakan Nabi, tapi di saat yang lain, di sisi lain, Abu Jahal itu orang yang lagi butuh pertolongan. Ini. Maka oleh Nabi itu dilupakan dulu tuh, diabaikan yang namanya sisi pertamanya. Yang dilihat oleh Nabi adalah orang yang butuh pertolongan. Ya, kadang kalau kita nonton misalnya nonton film, ini si penjahat ini mau mau jatuh ke jurang, dia pegangan sesuatu, lalu minta tolong kepada jagoannya gitu kan. Nah, kita yang nonton, alah jangan ditolongin ya gitu kan, biarin aja biar mati mampus. Nah, itu begitulah. Nabi Muhammad itu bukan melihat orang yang akan mencelakakan, tapi orang yang butuh pertolongan. Akhirnya oleh Nabi SAW ditolong. Coba subhanallah. Jadi nggak ngelihat orang yang yang membenci beliau, orang yang suka beliau. Jadi itu pertolongan itu udah menjadi makom buat beliau, bukan awal lagi. Mungkin saya pernah cerita dulu awal saya pindah ke gubuk yang sekarang ini, Fahri. Itu dulu adalah tempat pembuangan sampah. Iya, mungkin ada 10 tahun kali masyarakat itu buang sampah di tanahnya kakek istri saya. Ya. Lalu saya buat gubuk lah di situ. Namanya juga sampah. Sampah itu kan dibakar bau, dibiarkan juga bau. Makanya ya lebih baik dibakar lah. Tapi orang yang buang sampah ini masih aja buang ke situ. Ya, akhirnya saya dekati orang itu, "Bang," kata saya, "tolong ya cari tempat pembuangan sampah. Sebab ini baunya nggak enak ya, dibakar bau, nggak dibakar juga bau. Tolong deh. Saya kasih waktu seminggu untuk mencari tempat dulu. Kalau sudah ada, tolong nggak buang sampah lagi di sini." Tapi rupanya terus saja udah seminggu masih aja. Suatu hari ketika dia membuang sampah, itu harus melewati saluran air, kali gitu ya. Dia pasangin itu balok buat ban itunya gerobaknya. Rupanya kepleset. Jadilah dia masuk ke dalam got itu kali itu. Nah, sendirian ngakalin itu gerobaknya nggak kuat. Waktu itu saya lagi duduk di depan. Ya, ini otak saya sebelah kiri itu mengatakan, rasain lo kan gitu. Ya rasa lo ya, seneng rasanya gitu. Tapi sisi sebelah kanannya berbeda. Dia berkata begini, tolongin itu, orang butuh pertolongan. Terjadi pertempuran di dalam hati nih, tolong jangan, tolong biarkan gitu. Akhirnya hati saya ini mengembara, ya, ingat kepada kasus itu tadi tuh Rasulullah. Kata saya, ini rupanya petunjuk dari Allah. Saya harus nolong orang itu. Terlepas orang ini mau ngotorin atau tidak, ini jelas lagi butuh pertolongan. Jadi saya bantu. Akhirnya ya selamatlah, udah dibuang. Dia di tempat kebun saya itu. Sampai istri saya itu negor, ini ayah gimana? Orang mau ngotorin buang sampah di tempat kita, malah ditolongin. Ya saya nggak ngomong apa-apa, diem aja udah. Ya, karena kenyataannya seperti itu. Itu besoknya Fahri, udah nggak buang lagi. Udah nggak buang lagi besoknya. Ya seterusnya kemudian udah nggak buang-buang lagi. Subhanallah, kata saya gitu kan. Nah, ini. Jadi andai waktu itu nggak ditolongin, mungkin gitu ya, mungkin masih tetap aja buang. Ini pengaruh dari jadi semua kama tadi nutudan, katanya di istilah begitu. Bagaimana engkau berbuat, ya begitulah nanti kamu akan dibalas. Iya, kamu akan dibalas. Dan itu merupakan balasan dari Allah atas apa yang saya perbuat waktu itu. Ini tahadus ini namanya ya. Itu makom itu begitu ya. Jadi kalau kita masih lihat-lihat ketika berbuat baik,
itu belum disebut sebagai makom, tapi baru sebagai hal. Para pendengar di silaturahim yang dirahmati Allah, makhluk Allah itu kalau kita bagi ada 4. Ada makhluk yang dikaruniai akal, nggak dikaruniai nafsu syahwat. Itu malaikat, ya. Makanya kan malaikat itu nggak ada yang maksiat, karena alat untuk maksiatnya nggak ada. La ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang keduanya makhluk yang dikaruniai syahwat, nafsu, tapi tidak dikaruniai akal. Itu hewan. Nah, nafsu itu inna nafsal ammarotum bisu. Nafsu itu ngajak orang melakukan yang negatif melulu. Itu pengaruhnya nafsu. Kalaupun umpamanya melakukan yang positif, bukan karena positif, karena dia nggak ngerti positif negatif. Ya. Nah, yang ketiganya adalah makhluk yang dikaruniai dua-duanya. Kalau tadi hewan, ya, yang kedua. Yang ketiga adalah oleh Allah dikasih dua-duanya. Ya, akal sehatnya juga dikasih nafsu syahwat. Yaitu kita manusia dan jin. Nah, makanya kita manusia ini di satu sisi bisa berpotensi untuk menjadi makhluk yang baik, bahkan lebih baik dari malaikat, tapi juga punya potensi untuk menjadi makhluk yang hina, bahkan lebih hina dari hewan, ya. Ya, summa asfala safilin, karena gitu. Summa radadnahu asfala safilin, ya, hewan. Nah, kenapa bisa lebih mulia dari malaikat? Karena kalau malaikat itu taat kepada Allah, ya karena mereka itu tidak punya alat untuk maksiat. Maka kalau ada dongeng malaikat dihukum oleh Allah, itu dongeng, ya, itu dongeng. Mana mungkin malaikat disiksa oleh Allah, wong alat untuk maksiatnya nggak ada, ya. Nah, begitu juga. Nah, jadi wajarlah kalau malaikat itu kemudian menjadi makhluk yang mulia. Karena alat untuk maksiatnya nggak ada. Tapi manusia punya alat untuk maksiat, nggak dipergunakan. Yang dipergunakan adalah akal sehatnya. Maka udah jelas. Jadi dia lebih baik dari malaikat. Makanya tidak ada sejarah, tidak ada cerita manusia diperintahkan sujud kepada malaikat. Yang ada kan perintah malaikat sujud kepada manusia. Nah, begitu juga manusia bisa lebih hina. Saya katakan lebih hina dari hewan itu karena kalau hewan itu nggak taat, ya, yaitu karena alat untuk taatnya itu nggak ada. Ya, alat untuk taatnya nggak ada. Nah, tapi manusia sekarang alat untuk taat ada, tapi nggak dipergunakan. Yang diperturutkan adalah nafsu syahwatnya. Maka manusia yang begitu itu lebih rendah, lebih hina daripada hewan. Dan ini Allah menjelaskan dalam surah Al-A'raf, ya. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha, dan seterusnya itu, ya. Yang keempat adalah yang tidak dikaruniai dua-duanya.